Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Bertemu dengan saya di mata kuliah MPTI, Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Nah, ini mata kuliah semester 7 ya. Tapi karena mata kuliah inti, jadi tiap semester dibuka sama seperti mata kuliah peminatan yang tiap semester, mau di semester ganjil atau semester genap, ini tetap dibuka mata kuliahnya. Karena ini juga mata kuliah yang berhubungan dengan prasyarat atau mata kuliah yang harus diambil sebelum mengambil mata kuliah lainnya, seperti kerja praktek dan tugas akhir. Nah, ini kita nggak payah kenalan ya, karena kan sudah sering ketemu juga. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru join, seperti teman-teman dari konversi atau pindahan. Ya, nama saya Riyad Sahara, bisa dipanggil Riyad, gitu ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang konversi, kalau bisa join grupnya ke sesuai dengan sisa masa studinya. Contoh normal kan 8 semester. Terus kalau waktu hasil konversinya menyatakan sisa waktu tempuhnya ya, atau perkiraan waktu tempuhnya sampai dengan lulus kurang dari 3 semester, contoh 3 semester lagi atau 2 semester lagi, join aja ke angkatan-angkatan yang sama tuh. Misalkan kurang 3 semester, berarti kan statusnya semester 6. Nah, coba join ke angkatan mahasiswa, ke grup ya, ke WA grup angkatan mahasiswa yang di semester 6 atau angkatan pertama kalau di kita. Nah, kalau yang misalkan kurangnya 4 semester, ya semester 5 coba join ke WA group yang angkatan semester 5. Nah, di sini kebetulan sebagian besar ini angkatan 1 dan angkatan 2 yang semester 6 dan semester 5. Jadi bisa langsung nanya di sini nih WA grupnya atau linknya, atau kalau ada adminnya ya boleh minta langsung di invite. Itu ya. Oke, ini mata kuliah yang lumayan santai, tapi jelimet ya. Jadi santainya karena kita ini kebanyakan ngobrol, kebanyakan diskusi, diskusi tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang dilakukan dari yang diharapkan sebagai output ya, capaian atau outcome-nya, hasilnya yang diharapkan keluaran atau target outputnya dari mata kuliah ini. Targetnya apa sih mata kuliah ini? Targetnya yang pasti diharapkan teman-teman mempunyai proposal tugas akhir atau proposal penelitian, yang itu juga bisa jadi tugas akhir atau mau jadi penelitian nggak buat tugas akhir juga boleh. Karena tugas akhir kita di Unsia bukan skripsi namanya ya, namanya tugas akhir. Dengan model tugas akhirnya nanti tidak ada skripsi lagi, jadi output base ya. Ada yang boleh project, ada yang boleh KKN, ada yang boleh kayak publikasi jurnal atau publikasi karya ilmiah, ada yang bisa seperti skemanya MBKM yang guru mengajar, atau ya tadi yang saya sebutkan ya KKN gitu lah. Nah, jadi banyak modelnya untuk tugas akhir di Unsia. Tidak harus skripsi lagi yang dokumennya tebel-tebel. Tapi ya dokumen itu tetap akan diperlukan pada saat teman-teman penyusunan contoh karya ilmiah. Ya teman-teman nanti kan pasti akan bikin atau ngumpulin dulu nih sumber-sumber teorinya atau ide atau konsepnya ke dalam sebuah dokumen. Nah, itu tetap akan dibuatkan juga. Dan ada langkah-langkah yang nanti mungkin akan dilakukan dan itu dituliskan terlebih dahulu sebagai draftnya, ya tetap aja di sebuah dokumen juga. Gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman yang mau mengambil skripsi, sorry, tugas akhir, masih sering nyebut skripsi ya. Yang mau ngambil tugas akhir di semester depan, maka dari mata kuliah ini diharapkan sudah punya proposal tugas akhir dengan formatnya yang nanti akan di-share ya. Jadi nanti akan saya share format proposal tugas akhirnya, yang nanti di mana proposal itu sebelum di ACC untuk judul atau topiknya itu diseminarkan. Ya, namanya bukan sidang tapi hanya seminar aja. Seminar proposal tugas akhir. Dari sini outputnya. Oke, kita ke LMS-nya dulu. Kita ke LMS-nya atau kita lihat RPS-nya dulu tentang apa aja sih yang dipelajari atau yang menjadi materi pembelajaran selama 1 semester ini. Kalau teman-teman sudah buka LMS, mungkin sudah lihat tuh di setiap sesinya sudah saya tuliskan topik-topik pembelajaran tiap sesinya itu apaan aja. Oke, sudah loading. Oke, sudah tampil ya.
Jadi kalau teman-teman cek sesi pembelajaran, nah ini adalah topik-topik yang akan kita pelajari dalam kurang lebih 1 semester ini. Ya, di mata kuliah ini, aktivitasnya itu lebih banyak adalah teman-teman baca teorinya, terus kita diskusi. Nggak ada kuis di mata kuliah ini. Kenapa nggak ada kuis? Karena untuk setiap sesinya ini teman-teman sudah melakukan satu langkah, ya, satu langkah step awal di mana nanti teman-teman akan mulai sebuah penelitian. Jadi setiap sesinya sebenarnya agak sibuk. Sibuknya sih bukan sibuk ngerjain ini itu ya. Sibuknya ini mikirin nih, mikirin nanti topik penelitian, judul penelitian yang mau diambil itu apa. Karena pengalaman selama saya mengajar ya, untuk menentukan sebuah topik, ini belum judul ya, kita bilangnya topik. Topik itu kayak satu idenya atau mau ngapain sih nih, gitu ya, topiknya atau ya kita bilang aja tema lah ya, tema penelitiannya. Contohnya di data science, atau contoh lagi di machine learning kalau lebih spesifiknya, atau di AI-nya, atau kalau yang di networknya, cyber security-nya, atau QoS-nya, itu topik-topiknya, belum judulnya. Kalau judulnya biasanya berisi dari topik tersebut, terus objek penelitiannya sama tempat penelitiannya di mana. Misalkan mesin learning untuk ngolah apa di lokasi penelitiannya di mana. Contoh kayak gitu. Itu kalau sudah jatuhnya dibuatkan judul. Kalau topik ya hanya tema penelitiannya aja. Nah, pengalaman biasanya buat nentuin tema penelitian aja ini nggak cukup 1-2 minggu. Itu. Kenapa nggak cukup 1-2 minggu? Karena ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama kalau misalkan sudah punya konsep atau sudah mateng menentukan tema penelitian atau topik penelitian apa, udah mateng gitu ya, udah punya pikiran, udah punya konsep, udah punya bahkan udah punya draft atau prototypingnya. Oh, pengen di machine learning. Ya udah bikin nih sebuah algoritma machine learning plus aplikasinya untuk mengolah suatu data apa di tempatnya di mana, udah pernah dapat itu gitu. Tapi masalahnya belum tentu juga akan di-approve atau disetujui. Karena banyak hal yang akan dipertimbangkan. Yang pertama pasti relevansinya. Relevansinya dengan tren atau era sekarang. Apakah algoritma yang kita buat sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, yang dilihat lagi sebenarnya asas kebermanfaatan ya yang paling kita tekankan itu asas kebermanfaatannya. Penelitian yang dilakukan ini bermanfaat nggak kalau misalkan dilakukan? Jangan sampai penelitian yang dilakukan itu sudah dilakukan tapi nggak ada kebermanfaatannya atau minim. Seperti penelitian yang mubazir. Nah, biasanya nanti reviewer atau dosen-dosen yang meriksa ya topik penelitian kita akan ngecek itu dulu pertama. Kita nggak apa sih bukan menitik beratkan harus ke wah programmingnya ekstrim nih gitu. Wah algoritmanya kompleks, lengkap, banyak, rumit. Kita nggak ngelihat di situ. Tapi kita ngelihat seberapa bermanfaatnya penelitian yang dilakukan. Kalau penelitiannya rumit tapi nggak ada asas manfaatnya, ya kita nggak setujui. Itu yang pertama yang teman-teman harus coba dikaji ulang kalau yang sudah punya topik penelitian atau judul penelitian atau konsep penelitian yang mau dilakukan, atau yang baru mau cari-cari topik atau tema penelitian yang judul penelitian yang mau dilakukan. Cek dulu kebermanfaatannya seperti apa. Nah, setelah kebermanfaatannya, kita pasti akan ngecek lagi apakah sudah pernah dilakukan atau belum. Karena jujur saja, saat kita punya tema penelitian atau judul penelitian contohnya A, belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelum kita dengan bidang ilmu yang sama atau bidang ilmu yang beda. Seperti itu. Karena kita nggak bisa pungkirin lagi namanya ilmu komputer yang belajar atau yang ada dalam bidang itu bukan hanya orang-orang yang bergerak di bidang ilmu komputer, baik di pendidikan atau di pekerjaan. Bahkan orang-orang yang pendidikan background-nya beda, yang mungkin lagi sekarang jalan gitu ya, contoh mahasiswa, ada juga yang konsen atau sedang mengerjakan hal tersebut, bahkan sudah menciptakan atau membuat produknya. Itu contoh di akuntansi atau di manajemen aja, itu big data, data mining, data science sekarang sudah masuk kurikulum mereka. Apalagi yang namanya bisnis digital. Bisnis digital itu hampir sama dengan sistem informasi dan ilmu komputer. Nah, padahal bidang ilmunya adalah di ekonomi.
tapi belajar juga ilmu komputer. Makanya nanti setelah dicek asas kebermanfaatan ini dicek dulu apakah sudah pernah dilakukan atau belum gitu ya, sudah pernah dilakukan atau belum. Kalau sudah pernah dilakukan sebelumnya dan semua langkah yang dilakukan hampir sama, bahkan outputnya atau hasil penelitiannya juga hampir sama, nanti akan muncul pertanyaan, buat apa dilakukan lagi? Kan udah pernah ada yang melakukan, terus ngapain dibuat lagi atau dilakukan lagi? Nah, itu adalah salah satu pertanyaan sandungan saat kalau misalkan teman-teman sidang atau seminar ditanyakan seperti itu. Jatuhnya nanti akan dibilang, ah kamu plagiat, kamu duplikat, atau kopas, tinggal ganti tempatnya doang atau objeknya. Nanti akan banyak pertanyaan seperti itu. Ada caranya biar kita bisa menghindari pertanyaan seperti itu dan kita bisa menjawab nih. Kalaupun topik atau tema penelitiannya sama, bahkan judulnya sama dan hasilnya sama, tapi kan belum tentu semua yang langkah yang dilakukan sama juga. Contoh jumlah data yang akan kita olah berbeda, kuantitasnya berbeda, terus target objek penelitiannya atau kita dapat sumber datanya, source datanya berbeda. Ya pasti kan nanti hasilnya akan sedikit berbeda. Cuma kita nggak bisa jawab langsung begitu. Untuk menjawab pertanyaan yang seperti itu, kita butuh yang namanya studi literatur atau literatur review. Yang dilakukan apa sih di studi literatur atau literatur review? Kita mengkaji penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan dengan topik atau tema yang sama, walaupun objek penelitian dan tempat penelitiannya berbeda. Tapi topik atau tema penelitiannya sama, yang terdahulu sudah pernah dilakukan. Nah, itu kita kumpulin tuh hasil karyanya, baik seperti prototype, banyakkan sih jurnal, hasil penelitian, skripsi, tesis, itu kita kumpulin, kita review, kita kaji. Dan yang kita lakukan di situ adalah kita mencari celah kekurangan, celah perbedaan, atau apa yang belum pernah dilakukan di situ. Yang itu nanti akan kita lakukan, atau kita sempurnakan kalau ada kekurangannya. Jadinya kita nggak dibilang kopas, plagiat, atau duplikat. Bahkan kita dibilangnya adalah mengembangkan, menutupi kelemahannya, improvement gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi ke materi-materi apa aja yang akan kita lakukan. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita cuma masih ngomong apa sih penelitian itu, terus metodologi penelitian itu apaan dan ngapain aja. Bedanya metode dengan metodologi itu apa? Pertemuan pertama cuma itu aja. Nah, saya nggak buka modulnya ya, karena kalau dari modul ya udah pasti teman-teman bisa lihat ada teorinya, ada penjelasannya, ada contohnya di situ. Kayaknya udah cukup jelas sih. Terus yang kedua, nah ini yang biasanya jadi uh, menjadi trigger alasan kenapa teman-teman melakukan penelitian tersebut. Identifikasi masalah dan hipotesis. Penelitian dilakukan karena ada latar belakang atau ada masalah atau ada alasan. Dan itu nanti kita akan belajar di pertemuan kedua buat identifikasi masalah dan hipotesis. Biar jadi sebuah rumusan masalah atau alasan yang melatar belakangi kenapa teman-teman mengambil penelitian tersebut. Gitu. Dan itu biasanya kita sebut juga sebagai variabel penelitian ya. Tuh. Nah, identifikasi masalah ini ada apa ya buat mendapatkan alasan atau buat mendapatkan masalah dalam sebuah penelitian atau mendapatkan latar belakang penelitian. Yang pertama memang kita sudah punya ide yang muncul dari sebuah masalah yang kita lihat di sebuah tempat atau lokasi atau instansi atau organisasi atau di masyarakat. Ada masalah yang timbul yang mau kita bantu selesaikan dengan kita melakukan penelitian dan kita buatkan sebuah produk yang ada hubungannya dengan ICT dan bidang keilmuan teman-teman. Kalau di informatika Unsia ya berarti bidang keilmuannya adalah data science dan network spesialis sesuai dengan peminatan. Jadi menyelesaikan masalahnya dengan menciptakan atau membuat produk itu ya, gitu. Nah, kalau nggak nemu atau nggak dapat atau nggak apa ya, tidak melihat ada masalah gitu, ya buat masalah, gitu ya. Pokoknya kalau nggak ada masalah, dibuat masalahnya. Itu kerjaannya teman-teman di S1. Nggak nemu masalah, nggak dapat masalah, nggak ada masalah, ya dibuat masalahnya, biar ada kerjaan. Gimana caranya membuat masalah? Itu nanti akan diajarkan di tinjauan literatur atau studi literatur. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan tuh. Dari hasil review kita atau dari hasil kajian kita, dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan tema atau topik yang hampir sama, kan ada sedikit setiap penelitian itu ada ruang lingkupnya. Artinya batasan masalah, batasan kegiatan yang dia lakukan.
yang tidak ada di ruang lingkup atau di batasan dia nggak lakukan. Kita bisa ambil tuh yang di luar ruang lingkupnya atau di luar batasannya, dan itu jadi masalah kita. Yang kita buat sendiri masalahnya biar ada yang bisa kita lakukan. Atau ada kekurangan yang biasanya banyak penulis yang nggak teliti menuliskan kekurangan di saran penelitian. Nah, teman-teman hati-hati kalau bikin penelitian, nggak mau penelitiannya dilanjutkan sama orang lain, jangan pernah menuliskan kelemahan penelitian teman-teman, baik di poin pertama, di pendahuluan, atau di poin akhir. Biasanya orang-orang yang agak sedikit kurang teliti itu menuliskan kelemahan penelitiannya atau saran penelitian selanjutnya yang belum tentu dia lakukan itu di saran. Di bagian akhir. Di bagian akhir penelitian biasanya suka ada saran dan kesimpulan atau kesimpulan dan saran. Itu biasa sering dituliskan di saran atau di kesimpulan. Bisa teman-teman lihat. Dan itu adalah sedikit kelemahan dari penelitian yang sering dibuat, yang bisa jadi celah yang teman-teman ambil. Tapi cek dulu udah pernah dilakukan orang lain atau dia sendiri udah lakukan atau belum. Kalau belum pernah dilakukan, ya lakukan. Enak, dikasih ide sama orang. Tinggal jalanin aja idenya. Gitu ya. Terus citasi atau penyitiran. Nah, ini nih, yang waktu di acara ngobras atau acara diskusi banyak yang nanya. Kita banyak dikasih tugas, suruh bikin paper, suruh bikin makalah, tapi begitu dibikin dibilangnya duplikat, kopas, nyontek, segala macem. Kita bikin karya tulis, nggak ada yang nggak nyontek. Bahkan sekelas profesor pun itu nyontek. Kenapa nyontek? Teori, konsep, definisi, udah ada sebelum kita lahir bahkan ya. Udah ada lama. Dan itu mau nggak mau kalau kita buat sebuah penelitian yang harus menyertakan penjelasan dari suatu konsep atau suatu definisi, ya kita ambil. Kan kita nggak bisa bikin definisi sendiri atau teori sendiri. Contoh misalkan, kita ditanya, data itu apa? Data itu yang bagaimana? Data itu syaratnya harus seperti apa? Kita pasti akan cari sumbernya. Oh, data itu kayak gimana sih? Kita nggak bisa bikin sendiri karena kita belum di level itu. Kalau kita sudah di level itu, kita boleh bikin sendiri. Ya, itu level-level peneliti yang sudah tingkat lanjut, tingkat atas ya. Biasanya di profesor kayak gitu. Yang bikin definisi atau teori atau konsep sendiri atau bikin algoritma sendiri. Kita boleh bikin itu, tapi kan harus dipatenkan dan rumit. Biasanya kita pasti akan ambil sumbernya dari orang lain yang bisa dari sumber pusatnya atau sumber langsungnya ya, sumber utamanya, atau dari hasil karya orang lain yang mengambil dari sumber utama itu. Jadi citasi kita paralel seperti itu, nggak ke sumber utamanya, tapi ke orang lain yang mengambil sumber utama tersebut. Dan kadang nggak kita parafrase lagi, copy paste plug begitu, nggak salah. Karena kalau kita rubah, berarti kita merubah definisi atau merubah suatu arti atau konsep dari apa yang mau didefinisikan. Dan itu nggak boleh. Kayak misalkan gini teman-teman, jadi teman-teman menyimpulkan, berdasarkan kesimpulan saya, data adalah yang gini-gini-gini. Nah, itu kalau ada reviewer atau penguji yang jahil, kamu siapa menyimpulkan seperti itu? Memang sudah sejauh mana penelitian yang kamu lakukan tentang apa yang kamu simpulkan? Nah, itu. Saya cuma baca, gini-gini, itu saya rangkum. Nggak boleh kita kayak gitu. Karena kita belum di level itu atau karena kita juga memang tidak mengkaji itu. Kecuali kita mengkaji, melakukan penelitian yang kita buktikan dengan riwayat penelitian kita, terus kita publikasikan atau diseminasi yang secara resmi ada forumnya, terus kita patenkan. Ya, jadi kita punya hak cipta dari uh, teori tersebut atau definisi tersebut, itu boleh. Tapi kalau kita cuma bilang, berdasarkan kesimpulan berdasarkan apa yang saya baca gitu. Jadi saya menyimpulkan gini-gini ya boleh. Kalau kita bilangnya cuma dari apa yang sudah diteliti itu atau apa dari yang sudah dibaca atau apa yang dari sudah ditampilkan penulis atau peneliti, eh, kita bilang enggak menyimpulkan ya, enggak menyimpulkan. Kita mendefinisikan ulang dengan pandangan sendiri. Cara amannya seperti itu. Jangan bilang kita menyimpulkan atau kita buat teori sendiri tanpa ada klarifikasi dengan pandangan kita sendiri. Jadi nggak mengganggu hak intelektual orang lain. Atau kita nggak mendeklar, oh saya menciptakan teori atau kesimpulan sendiri atas suatu konsep. Amannya kayak gitu. Jadi penulisan juga harus hati-hati.
Nanti teman-teman tenang aja, kalau udah tugas akhir ya dipandu, nggak mungkin teman-teman jalan sendirian, nggak ya. Nah, terus di sesi kelima itu ada desain penelitian. Tahapan penelitian akan dilakukan menggunakan eh, metodologi yang seperti apa, terus penelitiannya mau bentuknya seperti apa. Sebenarnya yang penelitian bentuknya kayak gimana-gimana itu adanya di bawah ya, tapi ini penjelasan aja. Ini hanya sekedar kita tahu penelitian kita di ilmu komputer itu kebanyakan eksperimental, bukan kuantitatif, bukan kualitatif, tapi eksperimental. Ini berlaku di bidang ilmu yang general atau secara umum, dan kita memang wajib tahu. Eksperimental itu kita mengkombinasi dua penelitian ini, kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif dari data yang kita kelola, kualitatif ada dari kualitas informasi nanti kita hasilkan. Karena kita cuma penelitian itu cuma ngelakuin tiga hal, dapetin data atau ambil data, proses datanya, hasilkan informasi. Udah tiga hal itu dari berapa jenis penelitian atau judul penelitian yang dilakukan. Cuma itu yang kita lakukan. Tapi dengan desain penelitian atau metodologi penelitian yang kita lakukan dengan cara tertentu, ada tekniknya. Yang itu nanti akan dibahas dari pertemuan 5 sampai dengan pertemuan 7. Metode, teknik, dan instrumen penelitian. Terus nanti di pertemuan ke-9 ada jenis-jenis penelitian di bidang ilmu komputer nih, yang eksperimental ini dijelaskan di sini. Sama 10, 11, 12, 13 itu tentang dua jenis penelitian tadi, kuantitatif sama kualitatif. Sama gimana caranya menganalisa data kuantitatif dan analisa data kualitatif. Nah, makanya yang nggak suka matematika pasti akan kesulitan pada saat di sini analisa data. Apalagi di mata kuliah statistik tuh yang males baca modulnya atau males lah ngeliatin modulnya gini, kalau ada Vicon ya udahlah nongol AFK gitu, atau ya udahlah nggak usah, kerjaan aja kuisnya cap cip cup. Pasti nanti akan merasakan kesulitan di dua kegiatan tersebut, analisa datanya. Karena ilmu yang dipakai untuk analisa data di ilmu komputer pasti dari matematika. Ya, ilmu komputer sendiri lahir dari bidang ilmu matematika. Dari matematika, elektro, baru ada ilmu komputer. Kalau kita nggak nginduk ke induknya, siapa ya? Belum ada lagi itu yang diciptakan. Nanti ke-14 itu ada penulisan laporan hasil penelitian. Jadi teman-teman di sesi ke-14 itu sebenarnya perkuliahannya sudah selesai. Jadi tinggal nulisin hasil laporan penelitiannya aja, baik itu bentuknya proposal atau ada target utamanya yang mau dapat auto A adalah publikasi jurnal. Nah, kalau di sini serius publikasinya, nggak seperti yang kemarin-kemarin, karena ini sudah semester akhir dan itu adalah salah satu sumbangsi teman-teman kalau misalkan membantu membesarkan prodi atau universitasnya dengan sudah mulai ada outputnya, output di bidang akademiknya, bukan di non-akademik. Akademik itu kan ada lomba dan ada yang publikasi karya ilmiah. Dan di mata kuliah ini sudah mulai diminta. Minimal adalah proposal tugas akhir. Terus kalau misalkan ada yang publikasi jurnal di jurnal nasional ya, yang tapi terakreditasi, artinya diakui secara nasional, terindeks di database nasional seperti Sinta, dari mulai Sinta 6 sampai Sinta 1. Kalau internasional itu ada Scopus. Nah, tapi internasional kan sayangnya banyak yang berbayar, terus kalau yang gratisan lama, nggak mungkin publikasi secepat itu. Nah, jadi targetnya paling di nasional aja. Tapi kalau ada yang, wah iseng pengen internasional biar namanya ada di database internasional gitu. Atau ada yang cita-citanya pengen lanjut S2. Mau lanjut S2, kalau yang ngambil S2-nya modelnya by riset, bukan by course, jadi jalurnya jalur penelitian, itu yang ditanya, pernah publikasi jurnal di jurnal internasional terindeks atau jurnal internasional bereputasi enggak? Kalau enggak ya harus bikin dulu, kalau enggak diterima. Nah, kalau sudah punya ini, masuk situ ya tinggal masuk, udah punya gitu kan. Gitu ya. Sesi ke-15 dan 16 ini sudah masuk ujian akhir semester yang harus sudah selesai, laporan hasil penelitiannya atau hasil penelitian yang sudah dilakukan atau proposal penelitian minimal seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah panjang lebar nih saya jelaskan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mas Ajang, silakan. Ya izin bertanya Pak. Mm-mm. Ini rencananya sih Mm-mm. kan sekarang udah kerja praktek ya. Dan kerja praktek juga Ya, rencananya kita mau mau ngambil judul gitu ya Pak. Nah itu kalau nanti diangkat lagi untuk tugas akhir memungkinkan nggak ya Pak? Terus
kita tuh bikin satu project Pak, tapi Hmm. nanti dikerjakan oleh 2 orang gitu ya. Jadi nanti ada Kang Ade yang ngerjain dari sisi firmware gitu ya, Hmm. dari sisi coding alatnya. Hmm. Nah, nanti saya yang ngerjain dari sisi aplikasinya itu eh, boleh atau boleh dan gimana gitu ya Pak prosedurnya kalau misalkan ada satu proyek dikerjakan oleh Kelompok ya, 2 orang gitulah. seperti itu. Iya Nah, betul. saya jawab yang pertanyaan keduanya dulu ya, yang kelompok. Justru kita mengarahkannya kelompok. Bahkan kalau bisa jangan dari satu prodi, dari prodi lain, biar lintas ilmu. Gitu. Misalkan Mas Ajang tadi pengen ngembangin satu produk IoT, tapi pengen juga ada gimana kajian masalah apa sih kalau misalkan kita bilang selisih antara produksi dengan keuntungan yang akan didapat itu. Dan itu biasanya kan orang keuangan yang bisa. Contoh ngambil satu orang lagi dari manajemen atau akuntansi. Nah, itu malah lebih bagus lagi, nilainya akan lebih besar gitu ya. Tapi kalau mau ngerjain kelompok, itu yang tadi saya jelaskan di masalah apa rumusan masalah atau variabel penelitiannya. Minimal kalau mau per kelompok itu adalah 5 variabel penelitian atau 5 permasalahan. 5 variabel penelitian atau 5 permasalahan. Contoh masalah-masalahnya pertama contoh kayak gini. Gimana menerapkan algoritma ini di dalam perangkat IoT. Yang kedua, gimana uji coba perangkat IoT-nya agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Contoh kayak gitu. Yang ketiga, gimana nilai gunanya perangkat IoT ini atau prospek eh, produk ini nggak mubazir. Contoh 3, baru 3. Sisanya 4, 5 lagi sebelum dapat. Kalau dadakan kan susah juga ya. Begitu Mas Ajang, itu yang keduanya. Terus yang pertama tadi, boleh nggak diambil misalkan untuk judul kerja praktek, terus buat skripsi lagi. Boleh, tapi harus dicek lagi. Dicek lagi dalam ini ya, jangan sampai penelitian yang Mas Ajang lakukan ternyata dilakukan juga sama orang lain dan Mas Ajang keduluan publikasinya yang membuat kita nggak bisa melakukan hal itu atau kita nggak bisa kayak apa ya, mengklaim itu punya kita kalau kita keduluan publikasi. Kalau sama-sama masih melakukan gitu ya, dan belum ada yang publikasi, sama persis nih yang dilakukan. Sah-sah aja, tinggal siapa yang publikasi duluan. Kayak misalkan dipublikasikan ke jurnal. Jurnal itu adalah salah satu bentuk paten paling sederhana dari hasil karya teman-teman. Mau apapun itu, pemrograman, desain algoritma, terus kayak misalkan simulasi jaringan, hasil dari kajian cyber security jaringan atau apapun gitu. Itu adalah sebuah paten sederhana yang paling sederhana sekali yang orang nggak akan bisa ganggu gugat hasil karya kita selain yang kita daftarkan di apa di hak kekayaan intelektual ya di HKI-nya ya mau itu nanti hak cipta sederhana atau paten yang rumit itu begitu Mas Ajang. Nah buat kayak gitu nanti Mas Ajang melakukan yang namanya studi literatur atau tinjauan literatur. Saya belum pernah share ya di angkatan ini ya. Ntar deh ya, coba saya cari dulu. Mudah-mudahan ada. Gini ya, jadi tinjauan penelitian atau literatur review. Jadi kita cari nih hasil penelitian yang biasanya paling gampang kita carinya ya jurnal. Jurnal kalau buku itu nggak di-review masalahnya. Buku itu proses publishingnya tanpa melalui kayak quality control yang ketat ya. Asal memenuhi parameter-parameter buat jadi sebuah buku ya dipublish. Makanya kita nggak bisa jadikan buku itu sebagai sumber referensi yang utama pendukung. Tapi kalau jurnal, hasil publikasi seperti jurnal itu
itu biasanya sudah direview memang oleh reviewer yang eligible di bidangnya, yang pas istilahnya ya. Kayak misalkan oleh seorang dosen atau peneliti yang sudah di tingkatan atau tahap tertentu yang berhak atau eligible menjadi seorang reviewer buat menentukan tulisannya bisa dipublikasikan atau tidak gitu. Paling enak nyarinya makan jurnal. Nah, ini contoh saya ada tema penelitian tentang integrasi sistem. Integrasi sistemnya ini yang simple. Waktu itu buat SIACAT, SIA sama LMS aja. Nah, ini saya juga udah ngira penelitian ini pasti banyak yang sudah melakukan. Apalagi kemarin kebetulan saya melakukan penelitian ini pas masanya COVID. Sebelum COVID sebenarnya idenya udah ada, terus kena COVID. Wah, udah banyak banget. Nah, saya menghindari hal-hal yang dibilang penelitiannya sia-sia, mubazir dan segala macam adalah dengan melakukan tinjauan pustaka atau tinjauan penelitian atau literatur review. Nah, itu saya cari sekitar 15 sampai 30 jurnal yang tema penelitiannya terkait tentang integrasi sistem. Terus saya cari yang benar-benar mendekati banget dengan tema penelitian atau judul penelitian yang mau saya lakukan. Dapat 5 dan dari 5-limanya itu saya review dari penelitian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi hasil review yang saya lakukan contoh di penelitian yang pertama, ini studi kasusnya di Bina Bangsa, saya review dulu. Biasanya yang saya review adalah alasan atau ada masalah apa yang membuat si peneliti ini melakukan penelitian yang dilakukan dengan hasilnya seperti apa. Itu aja yang saya ambil untuk literatur review atau tinjauan penelitiannya. Jadi di sini ada masalahnya. Nah, di sini ada permasalahan dalam model import data tersebut. Permasalahan pertama nih, ada perubahan struktur di SIA-nya. Nah, harus diupdate. Permasalahan yang kedua ini agak saya lupa sih. Ini penelitian 3 tahun yang lalu makanya. Permasalahan kedua ada lagi, jadi kayaknya sinkronis datanya ya, dan lain-lain. Terus permasalahan lainnya ada lagi nih. Ini referensi yang saya ambil ini ada di daftar pustaka. Semuanya dimasukkan ke daftar pustaka. Oke, masalahnya ada, terus dari permasalahan tersebut dia ngapain? Nah, dia melakukan penelitian nerapin fitur eksternal database yang digunakan buat sinkron data atau transfer data secara real time dari kedua sistem yang dia mau integrasikan. Penelitiannya dia pakai model action research atau action research ya. Terus teknologi yang digunakan dia itu buat ngapain sama hasilnya yang dia dapatkan itu. Nah, ini nih. Dia dapat hasilnya seperti ini. Penelitian pertama seperti itu, yang kedua juga sama yang saya review dari masalah. Terus dia bikin apa buat menyelesaikan masalah, hasilnya seperti apa. Sebenarnya ada 30 jurnal, tapi 5 jurnal yang saya masukkan ke sini. 30 itu jadi referensi lainnya. Terus di penelitian, saya bikin kayak bagan kayak gini. Irisan penelitian, oh ini 2020, udah 3 tahun ya. Jadi dari 5 penelitian terkait yang tema atau topiknya benar-benar sama, ya, dengan judulnya juga hampir sama, objek penelitiannya sama, hampir sama objek penelitiannya ini sistemnya SIACAT sama LMS, tapi tempat penelitian yang berbeda. Saya ada di ke 5 penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan sama orang lain, dan saya ngambil itu semuanya. Jadi saya benar-benar semuanya. Jadi saya pakai external database juga, tapi buat integrasinya orientasinya ke REST API. Jadi biar apa ya, sinkronnya biar lebih real time, begitu aja. Terus LMS-nya kebetulan saya mau pakainya Moodle aja biar lebih gampang karena waktunya sempit. Ini penelitian internal yang dilakukan itu waktunya cuma sekitar 3 bulan, nggak mungkin kalau nge-develop semuanya sendiri gitu. SIA-nya juga baru setengah develop aja sendiri, dan itu juga hanya fitur-fitur pentingnya aja yang berhubungan sama penelitian buat testing apa integrasi sistemnya ini berhasil atau enggak seperti SIA kita yang lengkap enggak. Jadi cuma SIA yang dibutuhkan untuk kayak sinkron data perkuliahan aja. Kalau misalkan kayak riwayat keuangan dan segala macam nggak dimasukin ke situ. Itu. Nah, teman-teman kalau misalkan ada referensi itu harus semuanya masuk di dalam daftar pustaka, nggak boleh sampai nggak ada. Nah, kayak contohnya seperti ini. Dan ini daftar pustakanya pakai formatnya IEEE. Nanti teman-teman juga akan belajar ini ya, cara bikin daftar pustaka. Terus cara sitasi itu atau cara buat bikin daftar pustaka kayak gini sama sitasinya pakai tools atau alat bantu yang namanya Mendeley.
Ini sebenarnya sudah ada di sini nih. Karena saya ganti akun, jadi nggak ada Mendeley-nya. Saya bukain deh. Nah, Mendeley Reference Manager. Nanti ini sebagai alat bantu kita. Jadi teman-teman yang belum install, nanti diharapkan bisa install, terus ditambahkan plugin ini di Word-nya. Wah, lupa saya passwordnya. Oh, benar. Nah, kayak gini contohnya nih. Saya ada di sini. Ini kayak jadi referensi-referensi saya yang akan saya masukkan di penelitian. Terus di daftar pustaka juga dimasukkan. Nanti bentuknya akan otomatis seperti ini. Gampang. Jadi bikin daftar pustaka aja nggak manual juga. Terus cara citasinya, stylenya IEEE. Nah, ini juga knowledge basic yang harus teman-teman pahami. Jangan pakai apa nih, kebanyakan kita pakai apa. Apa ini buat bidang ilmu psikologi ya, yang buat bidang ilmunya ilmu komputer atau teknik itu Harvard sama IEEE doang. Ya, itu Mas Ajang. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, tenang aja. Nanti bikin studi literatur atau literatur review itu adalah jadi tugasnya teman-teman. Belum di-share tugasnya. Masa pertemuan pertama udah nge-share tugas. Bahaya lah ya. Terkabur. Ya, ada lagi yang mau tanya? Silakan. IEEE ya, Mas Noto. IEEE. Nanti kita akan ada simulasinya kok untuk bikin citasi atau daftar pustaka karena ada materinya kan untuk citasi atau penyitiran itu di pertemuan keempat. Yang Pak, lain izin silakan. bertanya, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Tadi, Pak Khairon, ketika tugas akhirnya dikerjakan secara berkelompok, multidisiplin ilmu ya, akuntansi, manajemen gitu kan. Nanti publikasinya di bidang apa itu Pak, keilmuannya Pak? Apakah kita ketika teman kita yang publish di jurnal ekonomi, apakah kita dapat juga gitu Pak? Gimana Pak? Ya, bisa aja di bidang ilmu komputernya atau di ekonominya. Nggak harus bidang ilmunya kalau publikasi. Yang penting bukan bidang ilmu jurnalnya ya, atau topik jurnalnya. Yang penting bidang ilmu dari hasil karyanya. Kalau bidang ilmu hasil karyanya multidisiplin, kita publish di jurnal yang mengelola, misalkan khusus ilmu ekonomi, khusus ilmu komputer, atau apapun, tetap diakuin buat kita nilainya. Oke, berarti memungkinkan ya Pak? Hmm. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Oke, misalkan teman-teman ada yang mau kerja sama dengan kalau yang teman-teman cowok ini mungkin agak suka kalau misalkan kerja sama di prodi tetangga, manajemen atau komunikasi. Nah, kan komunikasi digital tuh, penyiaran yang ngambil peminatan network. Nah, kayaknya masuk tuh bisa bisa itu penelitian bareng. Nah, itu bidang ilmu itu berdua itu irisannya kental. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuma kalau yang mau kelompok kayak tadi ya, yang ditanyakan Mas Ajang juga, eh, variabel penelitiannya atau masalah penelitian yang diangkat itu bukan cuma satu atau dua, minimal lima lah. Ada lima permasalahan atau ada lima variabel penelitian yang mau diselesaikan. Kalau cuma satu dua aja, bolehnya paling individu, nggak boleh per kelompok. Yang lain? Amankah yang lain ini? Halo Pak Riyad, Ya, ya. saya Arman Pak Riyad. Boleh. Silakan. Ini mau nanya, misalnya kita buat penelitian sendiri, Mm-mm. terus kalau nggak dapat studi literatur dari sebelumnya, itu gimana Pak ya? Eh, kita langsung cari contohnya deh ya.
kemungkinan besar pasti selalu ada. Coba teman-teman sebutkan judulnya aja. Misalkan atau tema penelitiannya ada yang sekarang mungkin lagi kepikiran, lagi iseng-iseng gitu, yang nggak serius gitu. Nah, Misalnya untuk catatan pekerjaan yang apa namanya, yang saat ini dilakukan manual pakai kertas, kemungkinan ke depannya kita membuat aplikasi gitu, Pak. Jadi nggak pakai kertas lagi. oke. Pencatatan digital ya, berkas Jatuhnya arsip sih digital ya ya. gitu, Pak. Tuh, begitu kita cari, nah lu Banyak banyak ya. banget. Apalagi coba yang aneh-aneh. Nih, pengaruh game terhadap prestasi belajar siswa. Wih, banyak banget. PUBG, FF, PML, segala macam. Wah, banyak. Coba kita punya tema penelitian yang nyeleneh, boleh? Nah, nyeleneh kan ya? Ada ya? Kencan online. Pencari jodoh itu, match and meet tuh. Pasti ada aja, Pak ya. Mm-mm. Perbedaan kepuasan Siap. pernikahan. Wah, ada-ada aja ya. Kita mau nyari tema apapun. Sekarang ini, tadi yang saya sampaikan, agak susah bikin penelitian yang kayaknya orang belum pernah jalanin gitu. Apalagi dengan era tren sekarang yang pola pikir masyarakat atau peneliti ini ekstrim-ekstrim juga gitu. Banyak penelitian yang dilakukan yang kira-kira kata orang nggak ngapain ngatain penelitian itu ternyata dipakai atau berguna juga buat masyarakat, ada nilai gunanya. Sama ini juga sih, Pak, khawatirnya nanti misalnya peminatannya ngambil network, Nah, terus hasil tugas akhirnya nanti dapatnya malah ke mesin learning. oh itu jangan sampai. Nggak boleh. Nah, itu juga yang harus saya sampaikan ya. Kalau peminatannya, pokoknya penelitian yang diambil itu harus sesuai dengan, tugas judul judul tema penelitian ya. Tema penelitian atau judulnya yang mau dikerjakan itu harus sesuai dengan peminatannya. Pembuatan boot pada WA. Nah, ini ada di Telegram, boot WhatsApp. Bahkan dulu mahasiswa saya di bimbingan tempat kampus yang lama ada yang membuat chatbot. Chatbot untuk apa ya? Eh Marketing atau customer service, saya lupa. Kayaknya marketing dah. Pak, coba Pak, ini judulnya tentang respon log error jaringan menggunakan OpenAI. Nah, ini sih yang keluar-keluarnya. Kita kalau nyari boleh yang dengan apa? Dengan judul lengkap atau boleh temanya aja atau topiknya. Nah, kalau ini kalau judul lengkapnya kan kalau judul lengkap kita cari di Google Scholar agak sulit ya. Agak sulit indeksnya dia. Nggak tahu Google Scholar-nya gimana gitu. Nah, kalau mau cari referensi begini, jangan di Google biasa, tapi di Google Scholar biar kelihatan semua hasil karya yang sudah dipublikasikan. Itu ya. Respon log error jaringan atau log error jaringan. Nah, yang pakai OpenAI belum ada, bisa diambil tuh. Baru berbasis IoT dan lain-lain. Nah, ini nggak tahu nih, yang penerapan jaringan saraf tiruan untuk peramalan. Kayaknya bukan. Ada lagi? Pak, Lain? yang tanya Pak, kalau yang peminatan jaringan, terus nanti outputnya itu ke aplikasi web, bisa nggak Pak? Aplikasi web yang berhubungannya dengan jaringan bisa,
Tapi kalau cuma aplikasi web murni nggak bisa. Kayak misalkan ada yang ngembangin kayak controller untuk perangkat access point HP atau kayak WiFi gitu, kayak kontrol pernah pakai Cisco kan atau access point ada kontrolernya kan ya. Iya, Pak. Nah, misalkan ada yang contoh pakai AP-nya beda-beda nih, kontrolernya beda-beda di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat nih, saya kasih ide sih. Nah, contohnya dibuatkan satu controller yang bisa ngeintegrasiin semua controller yang ada dari perangkat AP yang berbeda-beda, itu boleh Iya, iya. gitu. Kalau ini Pak, penerapan DevOps-nya misalnya gitu, Boleh, pakai itu bisa ya Pak ya, kayak bisa. microservice gitu kan. Betul. Oh, siap. Terima kasih Pak. Yuk, oke. Nah, Mas Noto, silakan. Izin Pak, di tempat kerja saya ini ada situasi kerjaan yang sifatnya rutin dan berkala gitu Pak. Apa namanya, monitoring limbah Pak. Diapain tuh? Ya, limbah rumah sakit itu kan nggak ada libur istilahnya. Terus kita harus dipantau. Dan selama ini dibikin manual gitu Pak. Dicatat harian gitu. Kalau misal nih Pak, dikembangkan dari mobile device gitu Pak, Boleh. minta petunjuk sih Pak kira-kira. Ini ada nih, saya cari di Google Scholar nih dengan data science ya. Nah, masalahnya gini ya, di informatika Unsia ya, kan skripsi itu nanti akan dicek yang berhubungan sama nilai akreditasi existing yang kita dapat. Kalau misalkan teman-teman hasil tugas akhirnya ternyata tidak sesuai dengan bidang ilmu utamanya prodinya, itu dievaluasinya minus tuh kita gitu ya. Makanya nanti kalau misalkan ada yang mau software engineer boleh, software engineer boleh, misalkan bikin aplikasi, develop aplikasi atau bikin prototipe aplikasi boleh gitu ya. Tapi harus ada hubungannya dengan data science atau ke network. Itu aja. Ya. Tuh. Data selama ini sebetulnya sudah ada Pak. Kalau misalkan mau irisannya lebih banyak ke data science, apakah cukup di data science-nya, olah datanya itu, atau kita jembatani masalah di lapangan ya Pak ya? Jadi selama ini di entry ke SIM RS gitu Pak, data limbah tadi itu. Gini, data science kan bidang ilmunya luas nih. Ambil yang paling gampangnya, misalkan di data mining-nya, atau di otomatisasinya, ya berhubungan sama AI-nya, ya buat ngambil keputusannya dia. Itu aja. Berarti lebih fokus salah satu gitu ya Pak, di antara masalah yang ada ya Pak ya? Ya, jangan banyak-banyak, nanti terlalu luas variabel penelitiannya. Ya sih, itu berangkat dari masalah yang sedang ada di tempat kerja saya gitu sih Pak. Iya, boleh. Berarti itu kan sudah ada masalah, gitu. Jadi nggak harus nyari-nyari masalah lagi ya. Tapi karena saya peminatannya data science, maka saya minta petunjuk Bapak gitu sih. Berarti seperti itu ya Pak ya? Nah, ini kalau yang kayak misalkan contoh nih, evaluasi stabilitas pembacaan sensor pada penyiapan sistem monitoring air limbah real time dan online. Nah, ini ada hubungannya dengan network spesialis. Karena kalau IoT itu kan berhubungannya dengan komunikasi data. Jadi ini boleh diambil nih kayak gini. Contohnya ya, yang ada di network spesialis. Nah, atau ini lagi nih menggunakan Raspberry Pi berbasis web. Boleh nih, yang di network spesialis. Atau yang ini nih. Ya, ini juga boleh nih yang di network spesialis. Jadi network spesialis bukan hanya harus ke cyber security, karena network spesialisnya yang di informatika itu kita nggak spesifikasikan cyber security atau kayak ke network engineer atau ke DevOps-nya, tidak. Jadi biar lebih memudahkan teman-teman pada saat seperti ini nentuin tema penelitian atau judul penelitiannya. Kalau dispesifikan sempit, jadinya ruang geraknya nggak luas. Mau ngambil judul ini, wah nggak masuk di bidang ilmu utamanya dan lain-lain gitu ya. Makanya kalau misalkan kayak yang ada menerapkan perangkatnya atau menerapkan protokol komunikasinya atau ya diamankan pengamanan dari komunikasi datanya, boleh gitu. Gitu ya, ada lagi? Ya. Oke. Kalau misalnya yang tadi membangun ini web aplikasi, terus
untuk sangkutannya ke networknya, misalnya aplikasinya dibuat, jadi nanti sinkronisnya ke server lokal gitu Pak. Berarti yang diangkat masalah wirelessnya ya, yang berhubungan dengan network. Ya, benar, masalah di komunikasi datanya atau protokol komunikasinya. Kalau misalkan ditambahkan keamanan dalam segi protokol komunikasi atau komunikasi datanya, makin boleh lagi. Itu. Oh, siap Pak. Ini S1 teman-teman nggak harus terlalu luas mikirnya ya. Kalau yang ada perbandingan antara teori 1, teori 2, algoritma 1, algoritma yang lainnya. Kalau masalah perbandingan atau kita lihat komparasi, itu jatuhnya nanti sudah S2 atau tesis. S1 teman-teman itu tugas akhir yang diharapkan menerapkan sebuah algoritma atau metode dan menghasilkan yang punya daya guna. Udah itu aja. Daya gunanya kalau yang nggak buat masyarakat luas atau masyarakat dunia, ya minimal buat tempat atau lokasi penelitian yang dilakukan. Kayak misalkan Mas Noto di rumah sakitnya, ya berarti kan ada daya gunanya. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Beres. Sebelum saya kasih tugas. Halo Pak. Ya boleh, ternyata ada. Ayo. Malam mau nanya, Malam. kalau misalkan saya kan peminatannya di data science. Nah, rencananya di tugas akhir itu mau ngedevelop device gitu. Itu keterkaitannya dengan data science, apakah harus dicari gitu, misalkan yang benar-benar istilahnya apa ya, yang terkaitnya gitu. Harus benar-benar dicari gitu yang terkait dengan data science-nya atau gimana nanti? Iya. Coba tadi apa sih temanya? Lupa saya. Yang dibilang Mas Ajang ya? Yang Mas Ajang. Nah, itu salah satunya. Nah, saya punya rencana lagi mau nge-develop device untuk ini apa namanya? Simpelnya sekarang kan pemilu kita pakai kertas. Nah, saya jadi KTP gitu untuk ininya. Pakai RFID nantinya. Dan si datanya nanti langsung masuk ke database gitu, semua nasional gitu misalkan. Ada pengolahan data atau sinkronisasi datanya kan, ada pengambilan data, penarikan data mining, itu kan data science juga. Oh, itu data science. Oke. Iya. Itu malah lebih ke penambangan data ya. Atau kalau misalkan gini, Mas Ade. Ya. Pernah dengar yang namanya information retrieval nggak? Information retrieval, menarik data yang sudah pernah hilang. Belum. Oke, nanti coba dicari, itu ada hubungannya kayaknya. Karena kan ini kalau kayak belum tentu semua Sudin ya yang ngedata KTP kita ya, Sudin atau apalah dinas terkait. Itu kan terkadang nggak update ya. Ada yang sudah contohnya meninggal atau pindah kewarganegaraan, masih ada datanya. Atau ada WNA baru yang jadi WNI, ternyata belum ada datanya. Kan itu harus digali datanya. Penggalian data namanya. Saya nggak akan itu karena ya itu tadi sulit untuk ngambil database. Misalkan KTP saya kan datanya ada nih di nasional. Nah, saya nggak akan ngambil data dari situ. Saya ngambilnya data KTP sekarang kan udah ada, kalau di tab di RFID itu udah ada unique ID. Nah, saya ambil unique ID-nya sebagai penanda bahwa si yang punya KTP ini tuh udah ini gitu, udah milih misalkan. Jadi ketika pendaftarannya nanti on the spot, kayak pas mau milih KTP daftarin dulu, dan si unique ID itu berlaku selama misalkan 5 menit atau 10 menit gitu nantinya. Jadi nggak akan jauh-jauh ke generate data untuk itu karena lumayan sulit. Iya, betul terlalu lebar jadinya. Ya pokoknya di pencarian datanya aja, pencarian data atau identifikasi datanya aja, data science-nya di situ aja, jangan terlalu luas juga. Oke. Berarti ya nggak apa-apa juga gitu ya? Nggak apa-apa. Nggak harus judulnya kita cantumkan data science.
AI atau algoritma ini atau algoritma itu, nggak harus kayak gitu. Memang bagusnya ada yang kita cantumkan, misalkan Mas Ade di situ ada kayak algoritma untuk pencarian datanya. Kan pencarian data ini sekarang kalau misalkan pakai algoritma biasa dengan searching biasa kan lama. Minimal contoh kayak misalkan pakai yang decision tree itu kan. Nah, itu kan juga salah satu bidangnya data science atau algoritma untuk pencarian data yang masuk di dalam data science. Oke. Tuh. Oke, siap Pak. Yuk. Oke, makasih Pak. Yuk, sama. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Pak. Boleh. Saya rencana ini, Pak, tertarik dengan apa namanya prediktor sesuai dengan rumpun ilmu saya, Pak. Prediktor risiko struk dengan menggunakan apa namanya sensor IoT itu, Pak. Itu kan nanti parameternya nanti ada tensi, ada suhu apa namanya timbangan. Nanti kita koneksikan by Bluetooth ke Android dan tarik back end. Nah ini nanti apa namanya itu kan mungkin lebih dari 2 orang, Pak, yang nge-handle back end sama mobile-nya. Itu memungkinkan nggak, Pak? Memungkinkan. Memungkinkan ya, Pak. Nanti gini. Karena kalaupun kita contohnya sebenarnya masalahnya nggak banyak, nggak nyampe 5 masalah yang jadi variabel penelitian. Dibuat sendiri aja ada masalah itu ya, gitu. Nanti saya kasih tahu, nggak sekarang. Karena itu nanti kita harus di yang sesi keempat dulu, yang namanya literatur review. Ada. Jadi kita tadi yang saya sampaikan udah berapa kali sih, kalau nggak ada masalah ya kita buat sendiri masalahnya atau kita yang cari masalah, gitu aja. Jadi terpisah. Nah ini banyak nih, kalau kayak ini kan judulnya data science banget nih, deep neural network untuk prediksi stroke, terus teknik klasifikasi data mining. Nah ini yang tadi Mas Ade nih, misalkan algoritma decision tree buat nyari datanya atau nyocokin datanya gitu. Nah selain lain-lain juga banyak nih. Support vector mesin, prediksi penyakit stroke dengan atribut berpengaruh. Nah ini banyak banget yang udah pernah dilakukan. Dan penelitiannya baru-baru lagi, 2021. 2022. Enak nih buat jadi referensi. Karena kita referensi itu minimal atau paling tua itu 5 tahun ke belakang ya. Kalau misalkan teman-teman tugas akhirnya di 2024, berarti paling tua itu 2019 atau 2020. Lebih dari itu nggak boleh. Karena dianggap sudah tidak relevan. Walaupun masih. Tapi secara etikanya di atas 5 tahun itu sudah dibilang tidak relevan kalau di bidang publikasi kayak gini ya. Kayak saya pernah ditolak publikasi saya karena dibilangnya bahkan ekstrim banget. Saya mau publikasi tahun kemarin 2022 dan saya nggak ada referensi di tahun yang sama. Dan itu saya ditolak publikasi saya. Karena dibilang nggak ada referensi di tahun yang sama. Karena memang belum ada penelitiannya. Saya benar-benar di awal tahun. Dan belum ada penelitian yang di awal tahun itu yang publish gitu. Pas sekarang saya cek sih ada gitu. Yang akhirnya harus saya revisi. Ngambil tahun referensi yang sama gitu. Ada lagi yang lain? Silahkan. Saya Pak mau sedikit nanya Pak. Boleh. Gini, saya punya masalah itu kan jaringan internet di rumah itu kan kecepatannya tidak stabil itu Pak. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, dan itu terjadi itu kadang di jam-jam tertentu. Itu kira-kira bisa nggak kalau kita membuat analisa atau apa gitu Pak tentang masalah itu gitu Pak? Namanya QoS. QoS jaringan internet, quality of service. Nah itu. Itu masuknya ke mana Pak? Jaringan atau jaringan? Network spesialis Pak ya? Di QoS itu banyak yang di parameter yang bisa dicek, throughput, bandwidth, delay, jitter, apalagi tuh time, banyak lah. Dan itu memang sebenarnya kalau dilihat dari orang mudah, tapi dilakukannya itu susah gitu ya. Karena ngitung kayak throughput kayak gitu tuh ada rumusnya tuh, susah banget. Dulu saya pernah nyobain itu. Dan itu nggak gampang gitu ya.
Kalau mau coba dicek salah satu penelitian saya itu KOS M-Learning. Nih, saya pernah di sini ada KOS-nya juga tahun 2014 sih. Nah, quality of service. Ini jaringan WiFi kampus saya yang lama yang saya pernah teliti. Lumayan sih udah dirujuk 10 kali. Gitu ya. Bisa kalau misalkan ngambil peminatan di network. Begitu, Sidik. Ada lagi? Dan sedikit cerita, itu yang penelitian ini saya kerjakan, mana dia? Karena di penelitian sebelumnya membeberkan kelemahan penelitian dia. Dan ini buat tesis S2 saya. Akhirnya saya kerjakan, cuma saya minta izin ke orangnya. Jadi ini ada orang Surabaya yang sudah mengerjakan, saya WA gitu ya, saya WA, sorry saya email ke emailnya, dan alhamdulillah dia balas bilang, Mas izin, ini kan ada kelemahan di penelitiannya, misalkan dari pengujian skalabilitas dia cuma pakai berapa device, saya mau pakai berapa device yang berbeda dengan OS berbeda, platform berbeda, terus ya device-nya juga berbeda alatnya, terus dengan pengujian skalabilitasnya saya lebih luaskan, dia nguji cuma 5, saya 50 gitu. Dan lain-lain lah ya, ada ya itu beberapa kelemahan penelitian dia, dan dia welcome ya saya kerjakan gitu, malah dia ngebantuin ngasih datanya itu dia. Jadi ini nemu masalah yang tidak sengaja saya temukan dari ngebaca-baca referensi gitu ya, baca-baca publikasi orang lain begitu. Ada lagi yang lain? Nih, udah pernah ada nih yang pakai analisis quality of service jaringan internet berbasis wireless LAN pada layanan IndiHome, sama persis kayaknya nih. Judulnya ternyata udah sama persis. Nah, kalau judulnya sama persis segini udah nggak boleh nih. Harus cari provider lain berarti Pak ya? Betul. Atau kayak misalkan apa sih? Frekuensinya beda 2,4 atau 5. Nah, itu kan beda juga kan? Yang lain silakan. Oh, udah ada juga ya. Ini dia nih. 2,4 gitu. Mau nanya sedikit. Boleh. Yang dasar dulu kita itu tugas akhir atau skripsi Pak nanti Pak? Tugas akhir namanya, bukan skripsi. Tugas akhir ya. Kalau untuk perbedaan sendiri antara tugas akhir dan skripsi seperti apa nih Pak untuk kita nanti Pak? Tadi sebenarnya udah dijelasin sih. Kalau skripsi itu kita nyusun makalah, nyusun laporan skripsi yang ada template atau ada formatnya. Ya biasanya kalau teman-teman lihat skripsi itu pasti tebel lah ya, karena kan ada beberapa komponen yang harus kita tuliskan. Banyak embel-embelnya, ada tuh cover, pengantar, pengesahan, daftar isi, daftar ini, daftar itu, terus bab 1 berapa puluh halaman, 2 berapa halaman, 3, 4, 5, 6, terus daftar pustaka, belum lampiran dan lain-lain, tebel. Dan kayaknya kalau di yang sekarang, di kurikulum sekarang itu nggak dianjurkan lagi. Karena outputnya ya cuma output tulisan, tapi tidak ada produk yang jadi seperti teman-teman ini punya produk yang punya hak cipta. Makanya sekarang dirubah, diarahkan biar lebih punya output dan outcome-nya. Kalau outputnya kan misalkan seperti jurnal ini. Tapi kalau teman-teman ada yang mengerjakan contoh, ada project di instansi tertentu, di instansi apa gitu ya. Misalkan project cyber security di instansi ini, itu boleh jadi tugas akhirnya. Nah, teman-teman tinggal nuliskan laporan projectnya. Jadi namanya KKN. Jadi implementasi keilmuan di masyarakat begitu. Dan tugas akhir itu nanti akan banyak modelnya. Kita fokusnya kayak ini nih, 8 skema MBKM. Ini aja yang jadi contoh utama kita. Kayaknya ini pernah disampaikan sama Pak Ucuk ya. Jadi ada proyek kemanusiaan. Wah, blur, sorry. Masih blur? Wah, jangan blur. Lihat yang lain deh. Wah. Wah, kalau web asli dah. Oke. Nah, ini contohnya ya. Kayak mengajar di sekolah, magang atau praktek industri. Tapi bukan magang yang dikerja praktek ini, bukan ya. Ini lebih kompleks lagi.
proyek di desa, pertukaran pelajar, ini nggak masuk buat tugas akhir. Penelitian atau riset nih yang tadi nih, wirausaha atau jadi entrepreneurship, studi atau proyek independen nih, tadi yang saya sampaikan ya. Ada proyek atau ada studi independen gitu. Proyek kemanusiaan atau KKN nih, kuliah kerja nyata. Ini proyek kemanusiaan sama proyek di desa hampir sama. Gitu Mas Devantri. Jadi tugas akhir itu Oh, lebih baik. luas cakupannya dibandingkan skripsi yang hanya menuliskan kayak bentuk makalah atau clipping lah gitu ya. Berarti untuk peraturan aku tadi sempat googling untuk tugas akhir itu sekelas D3 ya. Kalau skripsi S1 berarti nggak berlaku lagi gitu ya. Yang Agak kebalik sih itu. oh, balik Iya, malah. kebalik. Hmm. Kalau S1 malah diminta implementasi. Kalau D3 itu kan cuma teoritis konsep kayak inilah yang tadi apa belum taksonomi itu kita ada level C1 sampai C6. C1 itu tahu, C2 itu memahami, C3 itu bisa implementasi, C4 analisis, C5 itu kita kayak pengembangan dan lain-lain gitu. Nah, S1 itu diharapkan adalah C3 sampai C6. Itu minimal implementasi. Nah, kalau D3 juga sampai C3 juga sih gitu. Nah, S1 diharapkan teman-teman tuh selain implementasi tadi ya karena sampai yang pengembangan atau evaluasi itu selain implementasi bisa analisis dan mungkin dikembangkan lagi. Dan itu kalau cuma menuliskan hasil laporan penelitian di karya tulis yang segitu banyaknya dan nggak ada kayak output atau outcome yang lebih terasa di teman-teman kan kayaknya nggak masuk kalau di kurikulum yang sekarang. Di yang sekarang ini kan yang selalu ditekankan adalah output dan outcome-nya. Selain output-nya punya produk, tapi outcome-nya juga terasa. Outcome-nya apaan aja? Ya pengalaman penelitian, dari logika berpikir, dari cara mengolah langkah-langkah penelitian, atau kalau yang penelitiannya berproject itu kan teamwork-nya kebangun. Terus kalau yang ada publikasi kan ada bidang ilmu yang bisa dirasakan manfaatnya sama masyarakat atau minimal peneliti-peneliti lain yang butuh referensi atau tambahan-tambahan masukan gitu ya, referensi-referensi lain. Gitu, Mas Dev. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Lagi? Kuota habis tuh kan. Wah kasihan teman kita kuotanya udah habis. Oke, sebentar lagi ya. Ya nggak apa-apa, boleh. Silakan Mbak Una. Mas Teguh nih bukan dikirimin kuota ya. Aduh parah nih. Terus ada lagi yang resen silakan. Oke Pak, maaf Pak, balik lagi nanya lagi nih. Boleh. Apa namanya? Tadi kan ada salah satunya yang project tuh Pak. Misalnya di area kerja kita membangun satu jaringan baru, berarti nembak radio link baru. Itu bisa masuk nggak Pak ya? Masuk. Jadi studi atau proyek independen itu independen ya. Nanti dibilangnya jangan tugas kerja ya. Dibilangnya jangan laporan tugas kerja atau kewajiban kerja di perusahaan ya jangan. Dibikin aja namanya kayak proyek independen lah. Gitu. Masuk kok. Sama satu lagi Pak, kalau misalnya membandingkan dua tipe perangkat gitu Pak, misalnya Gimana radio sih? link tipe A sama tipe B di jarak yang sama gitu ya, keefektivitas mungkin ya, mengukur keefektivitas antara dua tipe perangkat di jarak yang sama. Boleh. Bisa juga. Boleh. Tinggal tentukan aja metode perbandingannya mau pakai apa. Terus yang dibandingkan apaan aja gitu. Ya lebih ke arah gimana cara ngebandinginnya, menggunakan tekniknya apa, hasil perbandingannya seperti apa. Kayak gitu. Cuma tadi yang saya sampaikan sih sebenarnya kalau perbandingan device sih masih oke. Tapi kalau kayak perbandingan algoritma atau perbandingan metode, jatuhnya sudah tesis sih S2. Kalau mau ngambil ya nggak apa-apa. Oh siap Pak. Cari yang gampang-gampang aja berarti Pak. Nah, betul. Yang gampang-gampang. Paling gampang sebenarnya bikin paper publikasi jurnal sih. Paling gampang ya. Cepet bikin itu paling cepet banget. Apalagi sudah konsepnya mateng, terus referensinya udah bagus, udah punya semua referensinya, punya studi literatur, itu paling cepet bikin jurnal tuh.
Dan kampus paling suka kalau mahasiswanya bikin jurnal karena nilainya ngedongkrak nilai ya. Apalagi gitu kayak misalkan dosen-dosennya dikasih yang nama pertama pada saat publikasi, atau kayak misalkan dosen-dosen atau pimpinan-pimpinan kampus kita tuh dikasih nama pertama. Wah, luar biasa. Kalau saya biasanya lakian nama pertama. Sorry, bukan mengangkat diri. Tapi kayak gitu. Dulu sering di tempat yang lama juga kalau misalkan teman-teman cari penelitian ada nama saya, biasanya saya nama kedua, nama ketiga karena nggak mau nama pertama. Nah, di beberapa kampus, contoh saya sebutkan tetangga aja ya, apa nih singkatannya? Aduh, UB ya, UBN. Nah, UBN. Nah, itu kayak ada perjanjian ke mahasiswa kalau tugas akhir atau skripsi itu adalah atas nama kampus gitu. Jadi kayaknya mahasiswa memang buat, tapi haknya lebih dominan untuk nama kampus. Ya, kita lihat sisi positifnya sih sebenarnya oke, nggak apa-apa. Terus yang penting masih ada nama mahasiswanya juga ya boleh. Ya minimal nama kedua lah, kalau misalkan jangan sampai nama ketiga, keempat, kelima gitu. Walaupun nggak nama pertama. Dan nama pertamanya biasanya dosen pembimbing yang dominan membimbing atau lebih banyak kontribusinya dibandingkan yang lain. Kadang ada yang tanpa kita ketahuin atau si pembimbing dan mahasiswanya tahu tiba-tiba ada nama dosen lain. Nah, itu kan di luar etika profesi sebenarnya. Nah, itu nanti haknya teman-teman sih kalau mau komplain gimana. Saya cuma share pengalaman ini aja ya, jangan dijadikan kayak acuan gini. Jadi kalau di Unsia saya nggak tahu nanti model akan seperti apa, karena kebetulan saya juga kan sudah bukan di struktural lagi, jadi nggak bisa nentuin kebijakan dan lain-lain. Informasinya akan ada yang seperti itu. Jadi teman-teman pada saat itu bikin kayak perjanjian atau ada klausal khusus buat dinyatakan seperti itu. Ya sisi bagusnya memang kampus butuh yang kayak gitu. Yang penting masih tetap ada nama mahasiswanya. Kalau nggak ada ya teman-teman pasti akan saya sarankan untuk komplain atau protes. Gitu ya. Tapi memang tadi balik lagi, jurnal itu paling cepat dalam tugas akhir. Paling simple. Karena nggak panjang prosesnya. Apalagi kalau misalkan yang ngambil atau yang sistemnya udah ada, tinggal bikin laporannya aja. Misalkan lagi ngedevelop sistem apa segala macam, udah ada sistemnya, udah running. Jadi tinggal bikin laporannya atau dokumentasinya dengan dibantu studi literatur, tinjauan pustaka atau penelitian terkait gitu ya, atau teori-teori pendukung. Udah jadi, udah beres. Dan kalau yang lagi mau buat jurnal, harusnya sih sebulan 2 bulan tugas akhirnya selesai. Tuh. Oke, ada lagi mau tanyakan? Sebelum kita akhiri. Ini kuota saya mau habis juga soalnya nih. Tuh ketawa-tawa aja nih yang Teguh nih. Aman, aman, aman. Pak, izin bertanya. Oh, ada. Oke. Iya, Pak. Ya, waktu semester 3 kalau nggak salah itu saat tugas data science, Nadia sempat bikin, Pak, untuk jurnal gitu kan. Iya, itu untuk jurnalnya Nadia bikin dan sempat juga direvisi ke Bucian. Tapi saat publikasi mungkin karena nggak tahu ada kesalahan apa gitu yang dari jurnalnya Nadia, jadi nggak dipublikasi, Pak. Jadi masih tertahan gitu loh, Pak. Kalau boleh tahu. Iya gitu, Pak. Di publikasinya di jurnal Unsia kok, Pak. Gitu. Oke. Nah, ini siapa lagi udah dipanggil? Kuota waktunya habis. Oke, jawab pertanyaan mana dia? Saya pernah lihat jurnalnya Bucian sama Mas Ajang kalau nggak salah ya. Ada nama saya juga ternyata di situ karena saya bantuin Bucian publish. Terus kalau nggak salah ini ada Mas siapa namanya, Saiful Anwar ya? Nggak ada ya? Itu waktu mata kuliah apa ya? Analisa berorientasi objek. Waktu di kelas saya, mungkin ada yang pernah di kelas saya gitu kan, ada saya kasih atau challenge ya. Kalau misalkan minimal submit, saya kasih A tuh, udah berani submit. Ada yang diterima malah, cuma ada revisinya, dikit revisinya nggak banyak. Dan tembus ke Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4. Nah, saya nggak di follow up lagi sama Mas Saiful Anwar. Nah, sebenarnya teman-teman itu basic buat bikin jurnalnya udah ada beberapa kali, karena kan udah sering lah ya disiksa bikin makalah, paper. Jadi sebenarnya sudah ada nih, udah ada landasannya nih ilmunya nih. Jadi kalau gitu-gitu sebenarnya nggak kaget. Nah, kayak Mbak Nadia, kalau jurnalnya publishnya ke belakang begitu nggak bisa dijadikan tugas akhir gitu ya.
Karena buat tugas akhir, judul-judul dari tugas akhirnya itu harus di-ACC atau di-approve dulu. Gitu. Kayak jadi kalau yang sudah pernah ada punya publikasi gitu, di sebelum tugas akhirnya diambil, nanti tetap aja nggak diakuin buat tugas akhirnya. Itu Mbak Nadia. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain silakan. Habis? Nggak ada lagi? Habis, Pak. Kotanya habis. Oh, habis kotanya. Iya. Wah, saya bilangin Mbak Una lu. Udah bilang-bilang kota. Saya juga udah dihabis nih kotanya nih. Udah dipanggil sama kopi hitam tuh. Keburu adem jadi ager nanti. Aman, aman? Aman lah ya. Sementara ini aman. Nanti kita bahas lagi di sesi kedua lah. Sesi kedua kayaknya bakal lebih banyak pertanyaan lagi nih. Soalnya nentuin masalah. Dan ini adalah pertanyaan yang tricky buat teman-teman jawab kalau misalkan teman-teman kayak ada sidang tugas akhir atau seminar tugas akhirnya. Banyak yang nanyanya yang tadi saya sebutkan. Kamu ngapain bikin tugas akhir ini atau judul ini? Terus kok ada yang sama? Bedanya yang kamu kerjakan dengan orang lain apa? Ini kamu mengerjakan sendiri atau enggak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang gampang sebenarnya, tapi kadang-kadang jawabannya AIU. Karena nggak tahu cara jawabnya. Dan ini nanti akan saya jelaskan gimana cara jawabnya dan menghindari menjawab pertanyaan tersebut. Bahkan di tingkatannya peneliti yang mahir atau yang sudah tingkat atas aja banyak pertanyaan gini. Apa beda penelitian yang sudah kamu lakukan dengan orang lain lakukan? Gitu. Banyak yang pertanyaan kayak gitu yang sebenarnya simple tapi ngejawabnya susah. Karena kita nggak tahu trik buat jawabnya. Nanti akan saya share di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk mata kuliah MPTI, tugas teman-teman untuk pertemuan kedua, jadi bukan tugas yang tertulis ya. Ini tugas yang nanti teman-teman akan sampaikan aja di pertemuan selanjutnya di sesi sinkron. Tentukan tema atau topik penelitian yang mau diambil sebagai tugas akhirnya atau tugas akhir mata kuliah ini. Ya kalau bisa jadi tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu komputer ya oke, lebih mantap lagi. Tapi minimal untuk tugas akhir mata kuliah ini. Tema atau topiknya aja, nggak usah pakai judul. Tadi banyak teman-teman yang sudah punya tema atau topiknya berarti sudah dapat ya. Tinggal yang lain yang belum. Tuh, nanti akan saya share di tugasnya, cuma diisikan aja temanya apa. Oke, itu saja dari saya. Jadi kalau nggak ada yang tanyakan lagi, saya tutup dulu materi hari ini. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Untuk materi pertemuan 1, modul yang tidak saya sempat jelaskan, teman-teman baca mandiri ya modulnya. Di situ sudah cukup lengkap, sudah cukup jelas. Mudah-mudahan bisa dimengerti tentang konsep dari definisi dan metode penelitian itu apa. Yang tadi juga sebagian besar sudah saya jelaskan. Dan untuk penjelasan topiknya di tugasnya boleh dijelaskan, boleh tidak. Misalkan cuma menuliskan software engineering data science gitu ya. Atau tadi analisa pengolahan limbah dengan pengolahan data atau algoritma datanya apa. Tadi yang developing sistem berbasis web untuk network apa, boleh dituliskan aja. Jadi kalau mau ada penjelasan tentang tema atau topiknya silakan. Tapi kalau mau dituliskan tema atau topiknya doang ya nggak apa-apa. Oke, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat istirahat. Selamat akhir pekan libur panjang ya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.